Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tripaksa, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Selamat menonton. Anda tentu mengetahui nama mata angin yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Coba perhatikan, kenapa kata laut malah berada di utara? Bukankah Samudra Hindia di selatan Indonesia adalah laut yang luas? Lalu apakah Anda sempat memperhatikan wujud tapak tangan di lautan kidul Indonesia? Gugusan Nusantara Indonesia telah mewariskan pertanda peradaban masa lalu dalam susunan nama lokasi di berbagai negara dunia termasuk Amerika, Rusia, Afrika, dan Eropa. Kenyataan ini memperteguh keyakinan bahwa gugusan Pulau Indonesia adalah lokasi awal lahirnya tamadun jagat. Akan tetapi warisan leluhur Nusantara telah terabaikan dan terlupakan, dan sejarah leluhur Nusantara telah dihapus penjajah Belanda secara sistematis. Penjajah Belanda merubah panggilan nama gunung di seluruh Nusantara untuk misi penjajah yang mengakibatkan gelapnya data penting tentang istana dan kerajaan. Sejarah kemegahan kerajaan agung yang dikuasai oleh Ratu Nyimas Gilang Kencana hampir tak tersiar oleh rakyat Indonesia di zaman sekarang. Akan tetapi tim Turangga serta mencoba membuka tabir sejarah yang disembunyikan yang sudah menyatu dalam warisan budaya agung dari Nusantara. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa Nusantara pada zaman dulu memiliki pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia. Fakta ini terbukti dari sebutan nama tempat di sebagian negara yang tetap memakai bahasa Sanskerta. Slobimo Astana yang berarti luas dan Vanavara yang mempunyai arti hutan tempat anugerah di negara Rusia adalah salah satu contoh negara yang menggunakan bahasa Sanskerta. Yucatan yang berarti ya terlihat dapat kita temukan di benua Amerika. Papane Memala yang merupakan arti dari Guatemala, samar arti dari Maya, berhasil arti dari Brasil, dan lima yang mempunyai arti dari angka 5. Di Afrika, Nusantara juga berpengaruh pada sebutan nama tempat seperti Kenya yang berarti perempuan muda, Pantai Gading, dan Tanjung Harapan. Sementara kura-kura arti dari nama Certa bisa ditemukan di Eropa dan sebagian lainnya. Dengan adanya sebutan nama wilayah dan tempat tersebut, kita dapat memperhatikan bahwa Nusantara bukan hanya mempengaruhi tradisi dan budaya mereka, namun juga menyebarkan pengaruh yang luas terhadap kosakata dan bahasa kerajaan atau negara yang lain. Untuk mereka yang meyakini bahwa Nusantara adalah awal tamadun jagat dan suku bangsa Nusantara merupakan manusia-manusia unggulan yang mempunyai kemampuan supranatural. Mereka meyakini bahwa piramida-piramida di seluruh Nusantara dengan mudah dibangun. Candi Borobudur kokoh berdiri tanpa dikerjakan para budak. Bahkan Candi Prambanan bisa dibangun hanya 1 malam. Akan tetapi untuk kita yang mengaku manusia modern yang sudah mengabaikan dan melupakan peninggalan leluhur kita yang pada zaman dulu merawat air dan tanah di Nusantara supaya tetap subur dan lestari. Pada era sekarang adalah saat yang akurat untuk kembali mengingat. Sebab selama ratusan tahun bangsa Nusantara dibelokkan oleh kolonial dengan politik divide et impera. Dan sejarah dirubah oleh mereka secara sistematis, kemudian membuat sejarah palsu yang miring hingga sekarang. Contoh perbuatan Belanda yang destruktif dan menyesatkan adalah merubah sebutan nama julukan gunung di jagat Nusantara dengan tujuan tertentu. Walaupun seperti itu, kita jangan hanya mendakwah kelicikan terhadap kepentingan Belanda di masa silam, akan tetapi kita juga mesti berjuang untuk merevisi penyesatan yang sudah terjadi. Seumpama nama julukan gunung berbalik kembali serupa dengan awal, mungkin di sekitar gunung-gunung itu ada sebuah keraton dan istana. Malahan pada masa silam lokasi istana dan keraton yang ada di dekat gunung mempunyai sistem pemerintahan yang tak sama dan umumnya keraton berkiblat ke gunung berada. Sebab mereka yakin bahwa membersihkan benda pusaka dengan cairan belerang dari gunung bisa mendapatkan berkah kebaikan. Selanjutnya kami sampaikan sebutan nama asli sebagian gunung di Nusantara yang sudah dirubah oleh kolonial Belanda. Gunung Patuha dulu dikenal Gunung Malaya. Gunung Pangrango yang sebelumnya bernama Reksawan. Gunung Kawi yang dulu disebut Kawitan. Gunung Wilis yang dahulu bernama Pawinihan serta Baitha yang sekarang dikenal sebagai Gunung Perahu. Selain daripada itu, penjajah Belanda juga merubah nama Gunung Agung menjadi Gunung Gede. Gunung Salak menjadi Semeru.
Gunung Indrakila menjadi Cireme. Gunung Sakya menjadi Ungaran. Gunung Sabto Argo menjadi Gunung Salak. Dan Gunung Ratawu menjadi Muria. Begitu pula Gunung Mahendra menjadi Gunung Lawu. Gunung Slamet yang terletak di Jawa Tengah dan Gunung Salaka yang berada di Jawa Timur dikenal dengan nama Jamur Dipa di masa silam. Di lereng Gunung Slamet menuju Banyumas masih dapat kita temukan nama Jamur Dipa pada salah satu desa di sana. Di sekitar gunung tersebut terdapat beberapa keraton seperti di sebelah timur bernama Wiroto Kulon, di sebelah timur laut bernama Mahaspati dan di sebelah utara bernama Wiroto Anyar ketika akan terjadi Baratayuda. Di Bagelan dan Banjarnegara terjadi Perang Baratayuda, yang mana daerah tersebut dulunya bernama Tegal Kurusetra. Gunung Mahendra yang merupakan nama Gunung Lawu di masa silam memiliki arti Giri Mahendra. Kata Maha Indra merupakan asal dari kata Mahendra. Terletak semacam kawasan yang disebut kaki Kahyangan Tenjomoyo atau Kahyangan Suku di ujung Gunung Mahendra, sebuah kawasan yang diagungkan sebagai tempat Sang Hyang Batara Indra berdiam. Keraton Purwacarita atau Purokondo adalah keraton awal yang terdapat di puncak ujung Gunung Mahendra yang dikuasai Sang Mahaprabu Kano atau Sang Prabu Makukuhan untuk pertama kalinya. Semenjak zaman Sang Mahaprabu Kano berkuasa, dibangun istana Balai Kambang untuk menangkal air bah yang melanda. Dari wilayah Magetan hingga puncak Gunung Lawu merupakan letak posisi keraton Purwocarito. Di Gunung Mahendra juga kedapatan sejumlah keraton dari pelbagai era seperti Wengker Kulon, Widodaren, Widoro Kendang, Wiroto Wetan, dan lain sebagainya. Kisah Ramayana sendiri tidak berakar dari India melainkan berlangsung dan terjadi di daerah Nusantara. Buktinya Adipati Prabu Rahwana mempunyai keraton di Majalengka, sedangkan Adipati Prabu Rama mempunyai keraton di Poncowati Bogor. Tempat Prabu Rama Wijaya bertahta adalah desa Poncowati Bogor, dan di daerah Nagreg yang berada di sekitarnya berlangsung pertempuran antara Rahwana dan Jatayu ketika Dewi Sinta diculik oleh Rahwana. Terdapat juga keraton besar Mahajaya Alengka di daerah Majalengka, yang konon berada di Sri Lanka ternyata di Majalengka. Dalam Tamadun Sumatera, keraton Mesangpura yang agung tertulis dalam serat Kanda Buana semestinya terdapat di sekitar Medan. Oleh sebab itu banyak sebutan nama daerah di seputaran Medan yang mempunyai impresi dari bahasa Sansekerta, sebagaimana kata uruk yang mempunyai arti ditimbun. Daerah di sekitar Medan yang memakai kata uruk dimungkinkan dan kemungkinan besar mempunyai harta karun, barang pusaka, atau mungkin juga keraton tertimbun di wilayah sana. Selain daripada itu istilah kata deleng dalam bahasa Sansekerta yang mempunyai arti melihat. Kemungkinan besar daerah yang memakai istilah nama deleng adalah wilayah yang lebih tinggi dan strategis sebagai pagar benteng pengintaian. Istilah kata tangkis yang memiliki arti tanggul, kemungkinan besar daerah tersebut mendambakan sebuah benteng pertahanan yang akan berharap juga ditemukan lautan perak di wilayah tersebut. Di Nusantara pada masa silam kedapatan semacam kerajaan yang sangat agung dan jaya di wilayah selatan Jawa yang diperintah oleh seorang wanita anggun dan cantik rupawan bernama Nimas Gilang Kencana atau Nimas Angin-Angin. Kerajaan ini menjadi legenda di seantero pelosok pantai selatan dan diberi nama Atlantis, yang dalam bahasa Sansekerta berarti leluhur dan juga berarti wanita cantik. Walaupun keagungannya telah bergeser ke arah mitos dan sengaja dimitoskan, bekas telapak tangan yang besar raksasa dari Atlantis sampai sekarang masih terlihat di Google Earth. Di wilayah selatan Pulau Jawa dan di dasar kedalaman Laut Samudra tampak seperti pagar benteng yang lebarnya 14 km dengan panjang tak kurang dari 721 km. Tim penilai dari Turangga Seta mulai melakukan penelitian dan penyelidikan karena mencurigai nama-nama mata arah angin yang mengatakan bahwa arah laut kenapa bisa di utara seperti timur laut dan barat laut. Akan tetapi apabila kita perhatikan pada peta hamparan laut yang sangat besar dan luas semestinya laut terdapat di arah selatan. Dari hasil pemikiran dan kecurigaan itulah, kelompok tim peneliti Turangga Seta memulai investigasi lebih mendalam. Di dalam bahasa Indonesia akhiran "an" terkadang mempunyai arti sebagai suatu yang bias atau tidak asli, misalnya kata rumahan yang mengindikasikan kalau itu adalah rumah palsu. Oleh sebab itu terdapat sebuah kemungkinan kalau kata selatan atau selat mengindikasikan pada selat yang tak asli atau palsu. Kecurigaan lainnya bermula dari teka-teki misterius garis cakrawala yang mana kedapatan lapisan misteri yang sering membuat para fotografer merasa sulit untuk mendapatkan keindahan matahari surut terbenam sempurna. Kita tak pernah melihat sang surya matahari menyentuh garis pembatas cakrawala.
bahkan saat cuaca cerah tanpa gangguan awan. Selain dari itu, kedapatan dua bayang-bayang daratan di titik terjauh yang sebelum itu hanya terdapat lautan luas. Dan juga terdapat daratan yang terpantau seperti mempunyai legitimasi kehidupan masa Purbaraya dengan sinar gemerlapan di atasnya. Mulanya kehidupan Purbaraya senja terpantau seperti benang-benang kecil ketika dilihat daripada kejauhan di daerah Legian Bali. Mulai dari sinilah tim Turangga Seta mendapat kesimpulan bahwa kerajaan itu kemungkinan masih ada. Akan tetapi sedikit gaib atau tak bisa terdeteksi dengan pantauan satelit dikarenakan terdapat seperti ada sebuah kubah penjaga supaya tak tampak terlihat. Saratu Kerajaan Atlantis adalah anak putri terakhir dari Sri Aji Jayabaya yang bernama Nimas Angin-Angin atau Nimas Pagedongan. Diberi nama Pagedongan sebab pada saat masih kecil Nimas Pagedongan lebih sering bersemayam di dalam istana. Dan mempunyai ilmu ajian saipi angin yang membuat Nimas Pagedongan bisa pergi ke tempat lain dalam sekejap. Pada saat dewasa Nimas Pagedongan dinobatkan menjadi ratu di Kerajaan Atlantis dan mempunyai gelar Kanjeng Ratu Gilang Kencana. Kemudian setelah Atlantis dikultuskan, Nimas Pagedongan terkenal sebagai sosok Kanjeng Ratu Laut Selatan atau Ratu Kidul. Walaupun hanya ada beberapa kawan di Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang setidaknya pernah melihat istana emas di seputar wilayah tersebut, kisah legenda Atlantis dan Kanjeng Ratu Laut Selatan akan tetap legenda hingga sekarang. Kanjeng Ratu Laut Kidul sebetulnya adalah leluhur dari Sang Maha Prabu Airlangga. Sang Maha Prabu Airlangga adalah titisan wahyu Sang Hyang Batara Wisnu yang berakar dari Kerajaan Kahuripan. Airlangga berposisi pada 10 garis generasi di bawah era kepemimpinan Sri Aji Jayabaya, walaupun pada akhirnya di dalam babat sejarah kedudukan Airlangga lebih sering diagungkan dibandingkan Jayabaya. Selain daripada itu, Garuda juga memanifestasikan hewan kendaraan Wisnu yang setelah itu menjelma menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada mulanya setelah jagat dunia tercipta, beberapa dewa pelindung jagat dunia diciptakan juga oleh Sang Hyang Wening termasuk juga Garuda Retnapaksi Jaladara yang mempunyai tugas sebagai penjaga dan pelindung jagat bumi. Garuda Yaksa kemudian menjadi kendaraan utama Sang Hyang Batara Wisnu. Garuda Retnapaksi Jaladara sebenarnya adalah wujud dari posisi puncak dan kesempurnaan teragung kedudukan dewa, oleh karena itu Garuda Yaksa dinobatkan sebagai Sang Maharaja di antara kumpulan burung lain. Kerajaan Majapahit yang pada mulanya terkenal sebagai Mojopahit tak hanya diperintah 5 raja namun 8 raja. Raja yang pertama adalah Tuan Raden Wijaya yang juga terkenal dengan sebutan Haryaseda yang merupakan seorang pangeran gagah berani dari Kadipaten Magadha yang pada saat ini bernama Bandung. Tuanku Raden Wijaya adalah anak dari Adipati Panjalu yang juga terkenal dengan sebutan Sang Prabu Siungwanara. Ketika dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit, beliau bergelar Brawijaya I. Nama Brawijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari kata Bra yang mempunyai arti putra, Wi yang punya arti paling dan Jaya yang punya arti unggul, yang ketika digabungkan menjadi putra yang paling unggul. Sang Maha Prabu Brawijaya I atau Tuanku Raden Wijaya membangun istananya di Sastrowulan yang pada saat ini terkenal dengan nama Trowulan. Kemudian setelah Tuan Raden Wijaya turun dari tahta Kerajaan Majapahit, putra angkatnya yang bernama Jayanegara yang diberi gelar Sang Maha Prabu Brawijaya II meneruskan kepemimpinan Kerajaan Majapahit. Kedudukan istana keraton dipindah ke tempat lain tetapi tetap di daerah Trowulan. Selanjutnya tahta kerajaan dilanjutkan oleh Tribuana Tunggadewi, putri Raden Wijaya yang diberi gelar Sang Maharatu Brawijaya III. Posisi istana keraton terletak di beda tempat dengan istana keraton Brawijaya I dan Brawijaya II. Kemudian Hayam Wuruk putra angkat Jayanegara meneruskan tahta berikutnya yang diberi gelar Prabu Brawijaya IV. Posisi istana keraton mulanya berada di daerah Trowulan, namun setelah itu berpindah ke daerah Jombang dekat Lamongan bagian selatan. Setelah Hayam Wuruk, kemudian Damarwulan yang merupakan anak seorang rakyat jelata dari daerah Probolinggo meneruskan tahta kerajaan Majapahit. Pada waktu kecil Damarwulan diasuh oleh Gajah Mada yang pada saat itu menjadi pertapa di Madakaripura. Kemudian Damarwulan diberi gelar Kertabumi atau Sang Maha Prabu Brawijaya V dan membangun istana keratonnya di daerah lereng Gunung Kelut wilayah Kediri. Penerus tahta berikutnya adalah Bre Kertabumi yang dimomong oleh Adipati Pamotan pada saat muda. Karena hasil asuhan Adipati Pamotan, ia lebih dikenal sebagai Bre Pamotan dan bergelar Sang Maha Prabu Brawijaya VI.
Posisi istana keratonnya di daerah Gunung Kelut akan tetapi di tempat lain yang beda dengan istana ayahandanya. Selanjutnya, Girinca Wardana anak dari Bra Pamotan juga diasuh dan dimomong oleh seorang yang menjabat sebagai adipati yaitu Adipati Wengker yang saat ini lebih dikenal sebagai Ponorogo. Setelah naik tahta, Girinca Wardana diberi gelar Sang Mahaprabu Brawijaya VII dan membangun istananya di daerah Widodaren Ngawi. Kemudian tahtanya diteruskan anaknya yang sering dikenal sebagai Batara I Keling atau Pangeran Girindra Wardana yang diberi gelar Sang Mahaprabu Brawijaya VIII. Letak istana keratonnya di wilayah Keling di lereng Gunung Kelut. Pada era kepemimpinan Brawijaya VIII, Kerajaan Majapahit mendapatkan musibah kemerosotan karena pemberontakan yang dipimpin anak angkatnya walaupun istilah Wahyu Keprabon pindah ke putra Bali yaitu Adipati Asmarapura yang sekarang bernama Klungkung. Namun Adipati Asmarapura masih tetap memelihara Wahyu Keprabonnya dan diberi gelar Sang Mahaprabu Brawijaya IX dengan pusat istananya berada di Asmarapura, Bali. Situasi ini menjadikan Bali hingga saat ini masih tetap menjaga dan melestarikan budaya dan tradisinya. Dari urutan generasi pewaris tahta kemuliaan Kerajaan Majapahit, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak mesti anak kandung yang akan meneruskan tahta raja berikutnya. Di Nusantara semua orang berhak memperolehnya Wahyu Keprabon dengan menyesuaikan perilaku mereka dan berkat bimbingan dari nenek moyang bangsa yang disebut Guru Pamong. Damar Wulan adalah sebuah bukti nyata bahwa dia yang hanya anak dari rakyat jelata bisa menjadi salah satu pemegang tahta tertinggi Majapahit. Di Nuswantara kedapatan kondisi sejarah yang terlihat jelas pada masa silam ini. Kerajaan Majapahit pada saat ini dikenal hanya sampai 5 raja saja. Walaupun Sang Mahaprabu Brawijaya V atau Kertabumi tetap disebut dalam tulisan sejarah secara resmi. Tetapi nama Damar Wulan sudah bergeser sebagai mitos. Apabila ditelisik lebih lanjut dalam sebuah jenjang asli tamadun Nusantara sebetulnya tak memiliki istana yang diwariskan. Karena antara raja satu dengan raja yang lain akan membangun istana dan keratonnya sendiri-sendiri dan akan menjunjung tinggi keraton leluhurnya. Situasi ini dikarenakan kenyataan kalau semua raja Nusantara mempunyai simbol dan panji mereka sendiri yang disesuaikan dengan figur dewa yang menjadi penjaga dan pelindung mereka.